kita mulai dengan melihat sebenarnya lingkungan strategis kita seperti apa nih yang sedang berkembang. Semua orang yang sukses itu lebih banyak mengalami kegagalan daripada orang yang biasa-biasa. Sekarang ini kondisi ini VUCA. Iya. Pertanyaan lebih berat lagi. Terus ke depan kayak apa? The more you have talent in specific field, the higher chance you akan be successful. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Bicara tentang sebuah generasi gitu ya. Narasumber kita kali ini sebetulnya dari generasinya sudah bukan milenial sebetulnya gitu ya. Tapi cara berpikir dan keterampilannya terhadap teknologi dan digital ini melampaui orang-orang milenial gitu. Dan tak salah, karirnya selalu berada di level yang paling tinggi di setiap perusahaan-perusahaan yang pernah dia jajaki. Dan saat ini beliau sebagai leader di Indosat, CBO, Chief Business Officer. Dan langsung kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Bayu. Asik. Halo Pak Bayu. Hai juga. Hai, Pak. Asik. Oke, gimana kabarnya Pak Bayu? Baik. Baik ya. Kabarnya baik banget, sehat. Oke, ada hal yang mau disampaikan lebih panjang nggak Pak biar kita mikir dulu? Nggak ada sih ya sebenarnya ya. Tapi untuk memulai kegiatan ini, untuk memulai diskusi ini gitu ya. Kira-kira Cipau apa nih yang mau kita bahas dengan Pak Bayu? Kayaknya lebih cerita-cerita tentang Pak Bayu nih, karirnya seperti apa sih ya, keberhasilannya, lalu step by stepnya gitu. Oke. Kita pengen tahu nih keberhasilan dari Pak Bayu seperti apa sih gitu ya. Widih. Kita biar belajar juga hal baru gitu. Dan mungkin kita akan mulai tanya nih ke Pak Bayu gitu ya. Kira-kira coba Pak Bayu kenalkan dulu aja deh nih Pak Bayu gitu ya. Mungkin orang-orang Indosat udah pada tahu terhadap Pak Bayu gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Bayu gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Bayu aktivitasnya apa saat ini gitu ya. Ngelakuinnya apa aja gitu ya gitu. Silakan Pak Bayu. Baik, selamat siang buat semua pemirsa ya. Ini Widih, pemirsa widih. apa nih? Vipod, Vinilon Podcast. Jadi perkenalan, ini nama dulu ya. Saya Oke. nama lengkapnya Bayu Hanantasena, panggilannya Bayu. Hari ini dapat amanah untuk menjadi Chief Business Officer di Indosat Ooredoo Hansison. Apa itu Chief Business Officer? Intinya saya yang diminta atau diberikan amanah untuk memimpin usaha Indosat di segmen corporate dan wholesale. Ya, makanya namanya Chief Business Officer ya. Sebelumnya saya udah di macam-macam posisi juga sih. Ya. Sebenarnya saya train as engineers. Saya lulusan dari teknik elektro. Oh, berangkat dari elektro dulu malah. Elektro dulu dari ITS. Oke. Seperti itu. Kenapa kok masuk elektro ITS? Soalnya saya hobinya memang elektronika, elektro lah ya. ngoprek gitu ya. Dan juga sampai sekarang hobi saya masih jalan. Oke. Ya, saya masih suka ngoprek-ngoprek sampai hari ini. Apa tuh biasanya, Pak? Macam-macam. Contoh. Jadi yang contoh saya hobinya salah satunya sampai sekarang itu radio amatir. Nah, saya masih aktif loh orari gitu. Kalau teman-teman yang tahu ya. Cuman sekarang teman-teman milenial banyak kan nggak tahu sih. Jujur saya nggak tahu sih Pak. Nggak tahu kan? Orari itu organisasi radio amatir Republik Indonesia. Kegiatannya seperti apa Pak? Kegiatannya macam-macam. Tapi itu adalah perkumpulan orang yang hobinya ngoprek radio dan berkomunikasi. Jadi tahun-tahun 80-an itu belum ada handphone. Iya. Nah, kebetulan memang saya hobinya belajar sih sebenarnya. Asik. Ya, belajar apa aja dulu. Yang paling happening itu di elektro itu radio. Itu kan barang goib. Ya. Saya ngomongnya di sini. Itu bisa kedengar sampai Amerika. Sampai Australia, sampai itu. Jadi SMP itu saya udah biasa ngobrol sama orang di luar-luar. Iya. Lewat situ gitu. Awalnya di 11 meter ya, Citizen Band. Habis itu berkembang ke ham radio yang lebih profesional lah, quote-unquote. Gitu ceritanya. Oke. Itu kalau dari sisi hobi kira-kira. Ya, hobi, makanya terus masuk ke elektro. Nah, begitu masuk elektro kita lihat juga nih, bidang apa sih yang paling happening waktu itu? Yang paling happening waktu itu adalah sama di telekomunikasi. Ya kan? Jadi nyambung. Hobinya nyambung gitu. Gitu ceritanya. Makanya masuk ke Indosat gitu ya Pak? Iya.
Oh iya, wis. Jadi saya elektro tapi spesialisasinya di telekomunikasi. Telekomunikasi. Betul. Jadi saya di-train di satellite communication, di transmissions ya, di fibers. Dulu saya trainer juga ngajarin sistem telekomunikasi. Oh, sistem termasuk ngajar GSM dulu. Maksudnya itu ngajar di sebuah perusahaan gitu? Enggak, saya di Indosat ngajarin. Oh, ngajarin. Trainer juga di Indosat. Ya kan soalnya Bapak sempat di Indosat, habis itu sempat hilang tuh. Ayo ke game kan. Aku nggak hilang loh. Oh, nggak hilang. Ya Pak, gimana tuh Pak? Boleh cerita mungkin. Jadi kalau flashback ya, saya masuk Indosat juga karena sebenarnya ada misi sebenarnya waktu saya masuk gitu. Saya cari tempat yang kerja yang saya masih bisa belajar terus. Dan kira-kira mereka bisa kasih saya beasiswa gitu. Oke. Karena saya pengen banget nih sekolah tapi bayarin kan gitu. Jadi soalnya pengennya sekolahnya di luar negeri. Jadi mesti cari company yang kira-kira bisa kasih peluang itu. Makanya salah satu masuk ke Indosat. Dan singkat cerita Bapak berkesempatan cerita dapat juga. Boleh juga di luar negeri. Dapat juga. Iya kan? Elektro lagi. Saya ngambilnya karena saya sudah masuk di Indosat. Ada area yang ternyata kalau cuma jadi engineers, kita nggak ngerti bisnis, nggak ngerti masalah finance, kemudian nggak ngerti masalah strategi, kita nggak ada apa-apanya ntar. Jadi saya masuk cari bidang yang lebih dekat ke bisnis, tapi tetap di core-nya teknologi. Nah kebetulan ada jurusan itu di MIT, jadi saya apply. Namanya Management of Technology. Oh, Management of Technology. Mungkin kalau di Indonesia apa ya? Masuknya mungkin teknik industri lah ya, genrenya di sini. Oh, iya, gitu teknik kan, tapi memang dia membahas secara umum. Lebih ke arah business management dan lain-lain. How to manage tech company sebenarnya. Gitu kan ya. Karena saya lihat yang bisa istilahnya menguasai dua bidang yang penting itu jarang waktu itu. Ya kan? Yang orang engineersnya pure engineering gitu kan ya. Kalau diajak bicara masalah teknologi atau bisnis opportunity-nya kadang-kadang berat. Sebaliknya orang bisnis karena nggak ngerti teknologi, jadi susah. Mesti ada orang yang betul-betul paham di dua hal tadi supaya bisa kita ini. Nah sekarang kepake bener nih, karena yang ada hari ini itu dibutuhkan orang-orang yang mungkin bahasa populernya sekarang ya, tekno-komersial. Apa tuh? Jadi punya engineering background yang strong. Oke, ini karena eranya digital. Jadi konsep teknologi sampai ke aplikasinya mesti paham. Di satu sisi juga ngerti bisnisnya, how to make money, how to help juga customers to make money. Jadi bisnis kita sekarang yang saya pegang adalah bagaimana bisa menciptakan value atau nilai ya melalui teknologi tadi. Ya kan sekarang semuanya teman-teman paham, semuanya ngomongnya digital tapi gitu ya. Digital itu kalau tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai buat apa gitu kan ya. Jadi untuk satu perusahaan value itu simply akan dilihat dari dua arah aja. Dia bisa naikin productivity atau revenue ya, dan atau bisa nurunin biaya. Dan jujur sekarang kepake Pak sebagai Bapak. Alhamdulillah kepake. Coba apa sih Pak salah satu aktivitas yang Bapak lakukan sebagai Chief Business Officer? Salah satunya aja misalkan. Salah satunya ya wawancara kayak gini. Diwawancara ya. Ini on the serious note ya. On the serious note. Sekarang mungkin yang paling sering dilakukan adalah sebenarnya kita mesti mulai dari visi dulu. Ya kan? Ini kita mau kemana nih? Nah kemarin saya kan bukan ngilang ya, tapi sempat 7 tahun ada di salah satu anak perusahaan grupnya Indosat di Arta Jasa. Arta Jasa itu tidak di telco. Itu grup. Tapi itu bukan telco, itu adalah payment company. Jadi dia fokusnya di payment industry. Jadi saya sempat belajar payment. Sekarang kita lihat nih, ya, jadi step yang awalnya adalah ini kita harus nentukan kita mau kemana nih. Itu titik pertama gitu ya. Dan kita harus lihat konteksnya Indonesia. Ya kan? Indonesia mau kemana? Kita mau kemana tapi kalau itu against mainstream, nggak kemana-mana juga. Ya kan? Jadi kita harus tahu tren ini kemana. Salah satu profesor yang saya ingat tuh ya,
saya lupa namanya, tapi dia termasuk yang favorit karena lucu ya. Di slide pertamanya itu ada gambar yang lucu, yang ganti-ganti, tapi pertanyaannya sama. What in the world is going on? Jadi di dunia sedang berlangsung apa? Itu dia buka konteks ngajarnya hari itu dengan itu. Jadi dia ambil satu sudut, habis itu dibahas. Jadi kita mulai dengan melihat sebenarnya lingkungan strategis kita seperti apa nih yang sedang berkembang. Gitu kan ya. Harus lihat itu dulu. Iya. Ya kan? Jadi kita tahu. Begitu kita tahu konteksnya, kita lingkungan strateginya, oke. Sekarang kita ini positioning hari ini apa? Kita di mana nih sekarang? Where are we now? Baru kita lihat nih, sweet spotnya di mana? Iya. Mana yang mau kita tuju? Dan begitu kita tahu, kita langsung set. Oke, saya mau ke situ. Itu namanya kita punya vision. Iya. Ya kan? Betul. Tapi before that kita harus tahu dulu kenapa kita eksis. Kenapa hari ini kita di sini. Jadi Indosat kan berangkat dari telco. Indosat umurnya udah hampir 55 tahun. Tahun ini. Indosat gitu ya. Tapi IOH baru sekitar 6 bulan. Karena kita baru di set yang merger, setelah merger 4 Januari 2022. Ya. Tapi brand dan knowledge base-nya itu sudah 55 tahun. Jadi lebih tua dari kita semua nih. Enggak ada yang melampaui umur kita lah ya. Mungkin umurnya Mas Tri sama Mbak Paul digabung. Ya. Itu juga masih belum nutup sih, Pak. Belum nutup ya? Aduh, kayaknya. Yakin? Jadi kita kembali lagi kenapa sih kita itu eksis as a company. Jadi Indosat itu eksis as a company, itu Indosat tugas utamanya waktu itu adalah menghubungkan Indonesia dengan dunia. Jadi Indosat itu established tahun 67 as Indonesian, namanya dulu ya, singkatan Indosat itu dari Indonesian Satellite Corporation. Ya kan? Tapi bukannya provider yang lain juga sama, Pak? Visinya kayak gitu kali untuk menghubungkan satu negara ke negara yang lain. Iya, cuman dulu waktu itu nggak ada yang lain kecuali Indosat. Maksudnya pionir Indosat. Iya, yang waktu itu. Gitu ya. Dulu sebenarnya itu quote unquote pecahan tapi juga baru gitu ya. Karena waktu itu teknologi satelit ya yang interkontinental atau antar benua itu baru established. Yang pertama kali operator satelit di Indonesia itu Indosat. Jadi waktu Palapa yang pertama diluncurkan ini teman-teman belum lahir ya, tahun 72 kalau nggak salah. Itu yang bantu tracking itu stasiun buminya Indosat. Salah satunya. Jadi lanjut ya. Jadi kita connecting tadi. Ya. Jadi itu adalah misi sebenarnya. Jadi kita mulai dari misi. What is our mission? Kenapa kita ada? Misinya kita kan connecting. Iya. Itu telco itu berangkat dengan connecting. Oke. Kan ya. Terus perjalanannya Indosat kan berubah-berubah terus nih. Ya. Waktu awalnya saya bilang ini Indosat 1.0-nya lah ya, satellite company. Kemudian Indosat 2.0-nya jadi nggak hanya di level satelit, cuman masuk ke IDD waktu itu. Jadi IDD company. Oh, oke. Ya, IDD itu International Direct Dialing untuk voice waktu itu. Dan juga data, ya. Tapi nggak seperti sekarang datanya. Untuk company aja utuhnya. Untuk consumer waktu itu belum ada. Ya kan? Belum ada kan? Telepon yang majority kan telepon. Dulu datanya itu berupa telex. Jadi dulu itu komunikasi teks sudah ada, cuma namanya masih telegram atau telex. Ini mungkin udah nggak ngalamin sekarang. Nggak tahu kan? Telegram nggak tahu, kalau pager tahu. Widih. Oh, pager ngalamin. Saya tahu telegram sekarang malah. Nah, pager juga. Jadi awal-awal. Oh, bukan telegram itu maksudnya. Bukan. Itu Beda. Lain lagi gitu. Nah, terus kemudian makin berkembang. Jadi Indosat juga sudah mulai invest waktu itu pertengahan tahun 90-an masuk ke mobile bisnis, sudah mulai masuk. Jadi waktu saya join Indosat, saya join pertama kali tahun 93. Itu Indosat sudah mulai explore mobile communication sebenarnya. Nah, Indosat itu salah satu yang pendiri pertamanya Telkomsel. Jadi Telkomsel itu yang mendirikan Telkom dan Indosat. Oh, awalnya gitu. Gitu. Tadi mulainya dari visi dan misi. Visi kita mau kemana? Misi adalah langkah-langkahnya. Kenapa kita ada? Ya, kenapa kita ada? Iya. Nah sekarang misi kita udah berkembang. Yang New IOH. Gak hanya connecting tapi juga empowering. Nah itu. Oke. Itu sangat applicable di enterprise segment. Seperti contohnya Vinilon.
Iya. Ya kan? Pak, Kita tahan nggak dulu hanya Pak. connect. Tahan dulu Pak, tahan dulu. Itu nanti kita ada bagian yang memang kita pengen Khusus ngebahas ya? khusus Pak. Oke, dalam oke. gitu Ya Mungkin udah, nggak saya di hari- sabar aja. Ya mungkin nggak di hari ini ya Pak. Oh nggak di hari ini ya. Oke Pak, ini jawab cepat. Bapak lebih cara lama atau cara baru? Cara baru dong. Kenapa Pak? Kalau lama kan bosen. Tapi kan lama nggak salah juga Pak. Oh iya, kita ini kan ngomongnya cara kan. Oh cara. Oh, nah ini pinter kelihatan. Ya kan? Kita ngomong kan cara. Iya, bagus. Gitu kan ya. Dunia itu berjalan terus. Oke. Ya kan? Teman-teman, dari orang pertama lahir di dunia, ya, dari Nabi Adam sampai sekarang, orang itu butuh makan. Ya. Oke. Sampai hari ini orang masih butuh makan dan minum. Yang beda apa? Haunya, caranya doang. Tetap butuh makan. Kalau dulu kita belum ada yang ini, zamannya food gathering, nyari makanan kan nyari. Sekarang Iya. makanan nyarinya di sini. Enggak ada dulu. Jadi yang berbeda caranya aja. Jadi harus namanya adaptif. Adaptif. Makanya pilih cara Cara baru. Kalau sama sejarawan gini ya. Oke, yang kedua Pak ini. Pak, lebih memilih Bapak tidak bisa memimpin atau tidak peka terhadap perubahan berat. Oke, tergantung konteksnya. Iya dong, tergantung konteksnya apa dulu. Iya. Saya dikasih konteks. Iya. Coba. Kalau hanya cuman gini tanpa konteks ya susah. Nah, Kalau harus konteksnya milih, Bapak coba. milih dah, coba. Oh, misalnya kan tidak bisa memimpin atau tidak peka terhadap perubahan. Menurut Konteks Bapak, apa nih? Konteksnya pekerjaan Kalau misalkan. kalau misalnya konteksnya sebagai CPU sekarang ya. Ya. Oke. Jadi suruh milih antara tidak, Tidak bisa peka terhadap perubahan atau tidak bisa memimpin. tidak peka terhadap perubahan Ya. Atau tidak Atau- bisa Tidak bisa memimpin. memimpin. tidak bisa memimpin. Ini dua-duanya kan negatif ya. Negatif atribut, ya kan? Kalau kita menghadapi negatif atribut, kita mesti pilih yang damage-nya paling kecil. Oke, iya, Oke. iya, betul. Ya. Menurut saya di posisi yang sekarang, damage-nya yang lebih kecil itu adalah nggak bisa memimpin, gitu. Daripada tidak peka terhadap perubahan. Oke, berarti artinya menurut Jadi Bapak- misalnya gini, you jago mimpin nih di konteks sekarang, jago, tapi Anda tidak peka terhadap perubahan, dunia udah berubah. Jadi Anda bisa dengan cepat, ya dengan sigap, dengan disiplin yang tinggi ke arah yang salah, masuk jurang, mati mas. Gitu. Jadi sebetulnya kalau Pak Bayu sendiri ini lebih ke adaptifnya nih ya. Lebih penting karena syaratnya pemimpin yang baik. Udah. Itu nomor satunya. Berangkatnya dari situ ya. Memahami perubahan, gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya menjebak. Iya. Gitu. Tapi saya nggak bisa dijebak. Ngeri. Mantap. Seperti itu. Kelihatan banget ya. Kayak belajar gitu nih. Iya. Dua SKS ini. Tapi ini justru menarik ya. Dari apa yang disampaikan tadi sama Pak Bayu ini, kita jadi bertanya-tanya nih, bagaimana cara berpikir Pak Bayu bisa sampai seperti itu gitu ya. Ya. Dan mungkin kita sama-sama tahu nih, cara berpikir ini pasti dihasilkan dari berbagai pengalamannya gitu ya. Dan Pasti. mungkin kira-kira apa nih yang bisa kita tanyakan nih ke Pak Bayu nih? Iya, jadi tadi kan udah sempat ya dibahas sama Pak Bayu mengenai join di Indosat, lalu perjalanan dari Indosat seperti apa, keberhasilan dan kegagalannya ini belum diinfo nih Pak. Keberhasilan, kegagalan. Define success. Jadi teman-teman define dulu suksesnya. Then you can talk. Berhasil atau gagal itu harus dikasih parameter dulu. Oke. Ya, saya kasih hints ya. Nanti kalau Mas Riz sama Mbak Paul udah jadi pimpinan ya. Jadi bedanya pemimpin sama pimpinan tahu nggak? Pemimpin sama pimpinan. Ini saya tanya dulu nih. Mungkin Nih, kalau oke. Kayaknya saya tanya nih. Jangan malu-malu. Kan tadi nggak mau nanya. Nggak boleh nanya. Oh, iya. Nah, ini untuk memberikan pemahaman. Udah paham belum? Oh iya, siap. Oke, bisa jawab nggak? Oke, ada kondisi di mana pertanyaan itu nggak perlu dijawab ya Pak. Kalau gitu saya jawab aja ya. Oh iya Pak, silakan. Jadi Pak. bedanya pemimpin sama pimpinan. Kalau pimpinan itu pakai SK mas. Ada SK-nya, baru namanya pimpinan. Jabatan lah ya. Jabatan itu ada pimpinan. SK-nya. Kalau menjadi pemimpin itu tidak perlu pakai SK. Our decision. Are you going to be a leader atau enggak? Itu our decision. Bahkan ketika saya punya atasan, bisa jadi saya adalah pemimpin Yes. bagi atasan saya. That's why ya saya buka aja satu rahasia. Mantap. One of the first book ya. Saya pertama kali salah satu buku manajemen pertama kali saya beli adalah How to Manage Your Boss. Itu saya jadi staff itu buku pertamanya itu
how to manage your boss. Jadi jangan dipikir yang manajer itu, gue udah manajer nih hebat. Jangan itu. Your staff will become your boss gitu ya. Become smarter than you gitu ya. Iya. Jadi how to manage your boss. Salah satu yang saya pelajari di ini, you have to start gitu ya. Jadi untuk belajar jadi pemimpin itu first you start with your decision gitu. You mau full potential atau just mau enjoy life aja. Riding the wave atau mau bikin perubahan. Itu your decision, right? Gitu kan ya. Saya juga gak punya cita-cita gede. Saya hobinya cuma belajar aja. Saya tertarik sama hal yang baru yang bisa saya pelajari. Gitu. Makanya rata-rata di Indosat saya lama, tapi rata-rata saya di satu tempat itu 1,5 tahun, 2 tahun udah berubah title saya. Kalau you track di LinkedIn, gitu ya. Lihat. Ini saya di riset lagi. Indosat ini yang baru masuk lagi. Ini udah boleh dibilang ini title kedua. Nggak dihitung, yang kemarin nggak dihitung. Yang 2020 sampai akhir 2021 nggak dihitung karena itu Indosat, Ooredoo. Nah sekarang Indosat Ooredoo Hansison. Gitu. Jadi if you keep developing yourself, gitu kan, selalu aware ya about what's going on. Tapi dulu Bapak karir berangkat dari apa sih? Levelnya staff atau udah? Saya itu di bawah pegawai kontrak gitu. Saya masuk Indosat namanya siswa coba. Sama kayak magang gitu Pak? Exactly. Jadi di 93 itu saya belum diakui sebagai pegawai tetap. Jadi kita sign kontrak sebagai kayak manajemen trainee. 3,5 bulan kita dididiknya di Jatiluhur di Art Station sana. Sebagai apa? Itu semi military training. Jadi tiap hari kita lari pagi itu 5 kilo. Lari malam 5 kilo. Iya. Habis lari pagi mesti olahraga, push up-nya berapa kali, pull up-nya berapa kali, sit up-nya gitu. Ketahanan nih dilatih juga ya. Gitu ya. Fisiknya dilatih. Nah, habis latihan fisik masuk kelas. Dididik lagi kontennya. Jadi kalau fisiknya dilatih, otaknya juga dilatih. Habis itu dilengkapi juga. Tergantung agamanya apa ada untuk ngisi rohaninya. Jadi komplit gitu. Spiritualnya ya. Tapi pada saat siswa itu apa yang dipelajari Pak? All about Indosat business sebenarnya, dan kita dapat pelajaran itu dari semua jajaran pimpinan Indosat, mulai dari direksi, kemudian dulu GM namanya GM ya, yang si manajemennya general managers. Kita belajar mulai dari bisnisnya Indosat, kemudian infrastruktur, how to operate, sampai ke financial dan accounting gitu. Gitu. Begitu lihat accounting ya, ini yang engineer kan, wah accounting ya makhluk apa gitu ya susah ya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau jadi kaya, you have to learn accounting. It's a basic. Kalau teman-teman nggak punya ilmu accounting, you have problem. Kenapa gitu Pak? Dijabarin mungkin. How you will make decision? Mana yang pilihan yang lebih baik buat teman-teman? Kan you mesti ngelihat dari beberapa aspek. Salah satu aspeknya apa? Financial impact, right? How do you know this is your the best choice? Kalau kita nggak bisa measure financial impact, itu bisa measure financial impact, you have to understand atau mesti ngerti accounting. Tapi ada hal yang tadi Bapak belum jawab. Yang mana? Yang bagian kegagalan Pak. Kita pengen tahu. Nah itu tadi. Karena gini, saya tuh bingung gitu ya. Bapak ini pernah gagal nggak ya gitu? Jadi gini. Penasaran gitu. Jadi gini. Saya balik ya. Orang yang nggak pernah gagal, berarti orang yang nggak pernah nyoba. Oke. Jadi kalau tanya ke saya, sekarang kita bikin berapa percobaan, ya. Kalau percobaan itu, namanya juga percobaan, itu pasti sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Probabilitasnya itu bukan 50-50. Probabilitasnya the failure is more, ya kan, lebih banyak. Jadi kalau saya bilang, kalau ditanya lebih banyak suksesnya apa gagal, lebih banyak gagalnya Mas. Oh gitu Pak. The problem itu adalah when you stop. Kalau kita berhenti mencoba, itu the point, itu gagalnya di situ. Sukses itu sebenarnya just a matter of time. Ya. Iya. Dan kadang-kadang apa yang akan kita dapatkan itu bisa beda dari yang kita rencanakan di awal. You check like big company like misalnya kayak Google gitu.
ditemukan sama foundernya. Iya. Atau yang kayak Facebook. Jadi Meta sekarang. Dulu awalnya buat apa? Kayak buat main-main kayak ini untuk bantu ini. They are solving problems, right? Iya. Dia nggak tahu dia bisnisnya akan kayak apa seperti itu. Tapi they solve problem. Tapi once you chase continue di situ, perdalam di situ, tingkatan ilmunya di situ. Ya get together with smarter people than you, lama-lama you can udah. Jadi kembali lagi. Kalau di potret kecil-kecil, waduh failure saya lebih banyak lagi. Contoh nih, saya waktu pertama kali bikin radio ya. Jadi saya bikin radio pertama kali itu SD. Ya kan, SD kelas 5 kalau nggak salah. Hah? Dari SD? Dari SD. Jadi ngeliat TV kan, dulu namanya TVRI. Kita cuma punya satu channel namanya TVRI. Nah dulu saya dari Surabaya. Jadi TVRI Surabaya itu, dia ada channelnya yang yang diisi sama anak-anak elektro ITS waktu itu. Iya. Ya, jadi ada ini sore gitu ya, saya sore. Saya suka nonton, bikin ini. Jadi kita tertarik, bisa ya radio bikin ya. Jadi kita bikin radio. Untuk jadi radio, ya, karena saya nggak punya ilmunya. Saya cuma ngeliat rangkaiannya kayak gini disolderin ya. Untuk bisa nyala itu berapa kali percobaan. But again, pasti inget dong ceritanya. Thomas Alva Edison 2000 kali baru nyala lampu yang benernya kan gitu. Iya. The key ya itu tadi, if you stop, you fail. Itulah gagalnya. Itu gagalnya. Kalau misalkan tadi Bapak bilang kan, kalau misalnya jangan berhenti gitu ya. Tapi kan pasti ada orang down. Ada saat-saatnya down. Gagal lagi nih. Gimana sih caranya? Ada sih saat-saat juga kayak gitu ya. Kita mesti belajar dari orang lain, dari pengalamannya orang lain. Ya. Oke. Kalau kita gagal terus kita cuma lihat diri kita sendiri, itu jadi kayak wow, this is the end of the world kan gitu kan. Jadi kita mesti belajar. Semua orang yang sukses itu lebih banyak mengalami kegagalan daripada orang yang biasa-biasa. Nah kalau kita menghadapi kegagalan, itu artinya itu ya, itu belum berhasil gitu. Jadi itu sebenarnya mindset gitu. Sebenarnya mindset. Tapi saya waktu belum paham juga, jadi seusianya Mas Riz sama Mbak Pauli itu, ya bingung juga. Nah untungnya di awal-awal karir itu saya sudah punya mentor. Itu very important for you guys. Mentor itu di dalam mentor itu both internal juga ada, ya kan, eksternal juga ada. Jadi kalau you mau belajar, you will find it gitu. Bisa ketemunya di warung bakso, di warung kopi, di mana-mana gitu. Yang penting ya ini ya, sekarang lebih gampang, browse aja ya di YouTube, di apa banyak. Iya. Ya, jadi dulu saya juga agak-agak gimana ya, mungkin buat beberapa orang mungkin agak menyebalkan gitu ya, kan saya suka bertanya, terus kalau ada conference gitu, saya datengin tuh pembicaranya. Oh gitu? Kadang-kadang saya debat juga, Pak bukannya kayak gini, oh kan gitu. Saya debat, karena saya nggak ngerti kan. Bukan kayak gini sih. Akhirnya malah ngobrol kan. Malah kita kenal. Gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang gitu akhirnya jadi mentor saya loh. Gitu. Enggak di Indosat, orang luar. Gitu ya. Akhirnya banyak belajar. Jadi dan mentor itu belum tentu orang yang lebih tua dari kita. Mentor itu adalah seseorang yang bisa kasih kita something atau pelajaran yang baru yang kita tidak yang tahu. Bisa membantu kita makin maju gitu, atau makin naik levelnya. Ya, level tuh saya ngomongnya makom. Makomnya makin naik. Gitu. Oh iya benar ya. Ya kan? Gitu kira-kira. Jadi Iya mentor. mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Baik, Gitu. Pak. Widih, mantap. Jadi kalau gagal itu udahlah. Either you come to your mentor ya. Tapi itu tadi, kalau lagi merasa gagal ya atau jutek atau apa sih bahasanya sekarang? Galau atau Toxic. apa? Hah? Toxic. Nah, terus Down gitu ya. obatnya down terus mau healing gitu ya. Nah, Healing lah. itu harus ke tempat yang benar, harus ketemu orang yang benar. Jangan kumpul sama orang yang negatif. Ya. That is toxic. Betul. Ya, jadi teman-teman dari awal mesti ngerti itu. Jangan suka kumpul sama toxic people. Karena kita bakal jadi ikut You get toxic. toxicated nanti. Jadi Anda ya sakit gitu. Ya karena dalam psikologi itu kan ada Iya. bilang 80% perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Betul. Lingkungannya berubah ya kita juga ikut Nah, berubah. tapi 80 Hati-hati loh lah. ya, 80 ya. 20 itu adalah kebijakan dari diri kita sendiri Nah, katanya. itu kan dipotret dari luar. Ya.
sebenarnya ini kalau pengalaman saya 100% our respon itu bisa kita kontrol. Oh iya. Jadi our respon to any situation itu harusnya kita bisa kontrol. Masalahnya orang kebanyakan langsung emosional. Ya justru gitu. Kalau kita pengen berhasil ya kita harus mengambil alih semua kendali itu. Jangan kita bagikan ke yang lain gitu Pak. Oke, Pak Bayu, mungkin kita pengen nanya ke Pak Bayu itu berbicara tentang masa depan nih Pak. Wis, masa depan gitu ya. Masa depan, masa itu waktu depan tuh yang di depan kita ya. Belum kejadian dong ini. Belum kejadian kondisinya. Oh, saya bukan kan kayak gitu ya. Baru kali ini ya dijabarin gitu. Disclaimernya saya bukan peramal dan tidak punya bakat dan minat. Oh gitu ya. Tapi pertanyaannya kok berat nih. Oh berat. Jadi gimana? Oke, tapi kalau bicara tentang masa depan gitu ya Pak ya. Ini kan banyak yang bilang gitu ya, khususnya teman-teman di Vinilon gitu ya, bos-bos kita juga memandang, kenapa sih kita memilih Pak Bayu gitu ya, untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini, karena nih Pak Bayu tuh sebetulnya dari umur itu udah gak muda lagi sebenarnya, bukan orang milenial, katanya bilang kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Tapi cara berpikirnya futuristik gitu ya, orang-orang milenial itu bisa ke-guide gitu sama Pak Bayu tuh. Gitu. Oh gitu. Nah, makanya kita pengen lihat, dan tadi pun ternyata bener ya dari apa yang disampaikan Pak Bayu itu selalu kata kuncinya apa tadi? Adaptif, betul. Nah, kayak gitu. Nah sekarang bicara tentang masa depan gitu ya, Bapak tuh sebetulnya memandang masa depan seperti apa sih gitu ya? Kok seolah-olah masa depan itu seolah-olah masa kini kalau menurut saya gitu ya? Kayaknya itu bakal terjadi seperti itu gitu ya. Kayak itu kita bakal diseret ke sana. Kok Bapak punya cara berpikir seperti itu? Itu yang jadi tanya. Kelihatan ya kayak gitu ya. Kelihatan dari Bapak tadi bilang adaptif, kelihatan Bapak jadi sejarawan gitu ya. Wah itu semuanya lah Pak. Jadi gini. Tadi kan saya udah disclaimer ya, saya bukan peramal, tidak punya bakat dan minat juga untuk itu gitu ya. Tapi kita kan menghadapi masa yang atau sesuatu yang kita belum ada di situ. Iya. Artinya yang ada apa? Ketidakpastian kan. Kita nggak tahu sebenarnya. Nah untuk melihat area yang nggak tahu itu ada ilmunya juga, ya kan? How to see what next. Iya. Itu ada ilmunya lagi. Iya. Mungkin itu juga, ada yang itu juga dipelajarin. Nah oke, bagaimana caranya supaya Bapak bisa sharingan ke kita supaya kita tahu strateginya Pak? Itu mungkin 4 SKS. 4 SKS. Oke siap. Next turn berarti. Ya, saya bisa kasih full session untuk itu, ada full session. Jadi singkatnya gini. Orang bilang ya sekarang zamannya VUCA. Iya. Ya kan? Volatile, uncertain. C-nya itu complexity, ambiguity. Ya kan? Itu ngomong VUCA itu di kondisi yang potret udah kelihatan hari ini nggak VUCA. Kalau yang belum kejadian. Sekarang you bisa ngomong komen ya, situasi sekarang itu VUCA. Karena kita tidak tahu. Ya. Enggak, ini sudah tahu sekarang. Oh, sekarang udah tahu. Sekarang ini kondisi hari ini VUCA. Iya. Pertanyaan lebih berat lagi. Terus ke depan kayak apa? Lebih berat. Makanya tadi saya ditanya kan di awal. Apa namanya langkah pertama? Itu aja, very simple. Langkah pertama kita mesti aware nih. Tadi saya ulang nggak apa-apa ya. Kita mesti aware di konteks lingkungan strategis ini. Oke. Ya seperti apa? Oke. Trendingnya kemana? Kalau ngelihat tren tuh mesti ngelihat parameter-parameter. Di parameter ekonomi ada macam-macam. Di makro itu ada macam-macam. Gimana sih GDP growth, inflation dan lain-lain. You mesti punya ilmu itu. Ya kan? Satu. Jadi ilmu tentang ekonomi. Jadi mesti tahu. Itu bisa dipredik kok. Ya. Kemudian juga you mesti tahu perkembangan teknologi. Karena kebudayaan manusia dari dulu sampai sekarang berubah ya. How-nya berubah. Tadi makan itu, cara makan itu berubah meskipun semuanya tetap dikunyah, ditelan ya. Tapi bagaimana makanan nyampe ke kita itu berubah. Ya kan? Bagaimana makanan itu dimasak juga berubah. Yang berubah apa? Teknologi. Jadi kita mesti ngerti bagaimana teknologi trennya. Oh, oke. Ya kan? Udah dapat 2 ya. Apa tadi? Yang pertama Ekonomi. Teknologi. Oke. Terus apa lagi? Yang penting. Kira-kira ada yang nggak tahu kan saya nanya. Ini kalau mau lihat konteksnya ke depan, ya, banyak aspek. Tinggal dipilih aja yang sesuai. Ini saya kasih 2 aspek aja. Jadi kalau di Jentreng banyak. Oh, variabelnya banyak. Variabel yang mesti dilihat banyak. Tinggal dipilih aja. Oke ya, saya kasih yang gede-gede ya. Iya. Ekonomi, kemudian teknologi. Juga mesti ngelihat kondisi
pendidikan. Orang nggak tahu, tapi sebenarnya kondisi pendidikan itu akan menentukan competitiveness of any nation in the future. Oh, iya dong. iya. Kalau coba deh negara terbelakang itu karena apanya? Pendidikan. Karena pendidikan. Iya. Betul nggak? Benar. Negara maju kenapa? Karena pendidikannya maju. Pendidikannya maju, indikatornya apa? R&D-nya. Kan bisa lihat, ya kan, sampai ke belakang. Ya. Habis itu kelihatan nih, bagaimana sosiokulturalnya berkembang, budaya yang berkembang jadi bagaimana gitu. Itu bisa kita lihat nih. Tapi bukannya budaya itu dari pendidikan, Pak? Ya, makanya ini saling terkait. Oh, saling terkait. Iya dong, saling terkait. Kalau iya ya. Kan tadi saya bilang. Bisa ke ekonomi juga. Iya, Semua nyambung gitu, ya kan? Yuk mesti lihat ini, bagaimana budaya berkembang, bagaimana sosialnya berkembang. Ya, nanti ada impact juga ke political. Jangan salah, yuk mesti belajar juga ilmu politik dikit-dikit. Enggak usah jadi politikus, tapi mesti ngerti. Supaya kita bisa membaca atau memprediksi ini. Karena dengan kita tahu parameter-parameter kunci, saya nyebutkan sebagian aja ya, nggak semuanya ya. Itu kita bisa membuat satu prediksi. Ya. Nah kebetulan saya belajar ada ilmu yang juga kemarin saya pelajari, salah satunya yang bisa membantu itu, saya pelajari namanya sistem dynamics. Oke. Jadi sistem dynamics itu tadi bagaimana kita melihat parameter-parameter yang causality-nya ya bisa kita pakai untuk memprediksi bagaimana behavior dari satu ekosistem misalnya. Gitu. Jadi misalnya nih saya kasih contoh yang simpel ya, untuk memprediksi bagaimana nanti di satu kompetisi bisnis seluler siapa yang menang, itu bisa diprediksi. Oh, bisnis seluler siapa yang menang? Misalnya kompetisi di seluler itu siapa yang menang nanti bisa diprediksi karena ada beberapa parameter kunci. Oh oke. Yang nomor 1 itu pasti jaringan. Oh iya benar. Cepat coverage, cepat enggak. Lah kalau nggak ada sinyal ya nggak ada yang beli kan. Yang pertama coverage, ya, atau network infrastruktur. Iya. Jangkauan masuk ke situ juga. Masuk. Oh, iya. Itu banyak parameternya, tapi intinya infrastrukturnya mesti ada. Kalau nggak ada kan nggak ada sinyal, ya kan. Yang kedua, dia distribusinya, ada sinyalnya. Tapi mau beli pulsa atau mau beli starter pack-nya kagak ada, nggak bisa beli juga. Iya benar. Ya kan? Iya. Yang ketiga, kita taunya dari mana? Jadi produk sama marketingnya juga mesti jago. Iya kan? Iya dong. Oh oke. Ya kan produk packaging kan saingan. Iya. Yang bermain bukan hanya Indosat. Indosat. Bagaimana kita punya produk yang bagus, yang cocok untuk kebutuhan customer. Dan orang tetap memilih itu. Dan orang bisa milih itu. Wah, jadi mulai marketingnya dan seterusnya, pricing segala macam masuk. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Iya. Dan satu lagi, bagaimana punya operations yang efisien. Sekali lagi, ini 1, 2, 3 itu akan drive revenue. At the same time, dia akan drive cost. Iya. Ini majority of the cost dari operator seluler itu 3 tadi. Untuk network, iya. untuk distribution, Bagaimana kita bisa sama marketing kan gitu. Iya kan, yang gitu, gede-gede kan itu, yang lainnya kan supporting. Nah, bagaimana ini membuat ini operationnya tadi so efficient supaya make profit. Kenapa? Profit important buat. Jadi perusahaan yang profitnya bagus, dia akan bisa reinvest ke yang lain-lainnya ada di sini. Tadi ke invest ke network lebih luas, distributionnya lebih luas, gini-gini, dan paling pentingnya adalah dia bisa invest di orang. Cara kerjanya gitu ya Pak ya? Iya. Kita nggak perlu jadi peramal, tapi kita sebenarnya tahu nanti ininya seperti apa. Tapi mungkin itu berguna untuk di level Bapak yang cukup tinggi ya. Tapi kalau kita gitu level staff, supervisor. Dulu saya belajarinnya waktu staff. Dan emang berguna? Ya memang dulu karena di salah satu habis dari di engineering, di operation saya ditarik ke strategi function. Memang saya di strategi. Dulu dipaksa sama direksi, kamu harus pikirannya kayak CEO. Kita gaji staff, pikiran CEO. Kenapa itu penting? Ya kamu tempatnya di situ. Dan itu menarik. Karena kita kumpul sama orang-orang top, orang-orang pintar, itu yang menarik. Benar. Jadi saya baru kira-kira kerja di Indosat setahun 2 tahun itu
akhirnya terpaksa punya pekerjaan tambahan sebagai ini kayak semacam chief level assistant gitu. Iya, dulu kita suruh bikin kajian, suruh bikin paper segala macam. Jadi ada tambahan. Jadi teman-teman pulang kantor gitu pulang, kita enggak dipanggil kasih kerjaan. Tapi jadi belajar dan di mentoring sama beliau-beliau itu. Jadi take and give lah. Jadi kita banyak belajar tapi juga kita memberikan sesuatu ada gunanya juga dong buat ini. Pernah nggak sih diminta sama atasannya ada special project, bantuin gua dong bikin presentation, bikin ininya, pernah nggak? Oh pernah Pak. Di luar job description lo ya? Iya dulu job description kan. Totally off, bukan nggak mirip, totally off, di luar your job description, nggak ada KPI-nya. Oh iya pernah kan? Pernah. Nah itu jangan disia-siakan. That's how you expand your boundary. That's how you learn. This is the real learning. Gitu. Jadi pernah ada penelitian di Harvard Business, Harvard ya. Orang yang sukses itu mesti punya keahlian di beberapa bidang. Oke. The more you have talent in specific field, the higher chance you akan be successful. Gitu. Dan orang-orang yang paling ini itu rata-rata punya 4 atau 5 spesialisasi. Oh gitu Pak? Iya. Kalau engineer you cuma ngerti engineering doang ya udah. Mentok ya Pak ya? Jadi Bapak, you engineer tapi you ngerti finance. Makanya tadi Bapak backgroundnya bukan hanya teknik elektronik. Iya, and then you ngerti strategi. And then you ngerti how to manage people. And then you ngerti juga microeconomics. Jadi kalau ditanya, kira-kira ini mau seperti apa nanti? Kita bisa jawab. Whole package-nya dapat sih Bapak. Exactly. You understand the world gitu loh. What in the world is going on. Saya masih ingat tuh slide-nya salah satu profesor saya itu. Gitu. Mantap. Nah, kalau Anda punya interest di situ, you will keep learning gitu. You cannot stop. Itu addicted juga. Saya satu hari nggak belajar sesuatu itu kayak nggak komplit gitu. Even itu small, you have to learn something new every day. Ya, harus ada. Gitu. The day you stop learning, that is the day you are becoming obsolete. Gitu. Ya, betul nggak? Oke siap Pak. Gitu ya. Dalam ya. Gitu, susah ya. Juga buat yang muda-muda nih. Udah lama buat yang juga. muda-muda nih. Iya. Menginspirasi banget gitu ya Pak ya. Memang dari awal nih namanya fresh grade itu jangan cepet dengan ya udah saya ngerjain ini aja cukup karena gaji saya cuma segini gitu ya. Tapi lebih kepada ya ayo apa aja yang dikasih, ayo ditelan dulu gitu ya. Nanti baru bisa nuanya tuh nanti gitu. Ketika nanti pada saat ketemu sama orang-orang yang berbeda kayak gitu ya. Jadi tuh lebih kayak oh ya dapat ya kok nyambung yang ngomong sama ini ya. Jadi nggak cuma itu aja gitu kayak stop gue nggak ngerti gitu ya. Iya. Jadi harus bergaul intinya poinnya seperti itu ya. Wih mantap. Nah mungkin ini apa tadi kira-kira Cipau yang mau kita tanyain terakhir nih buat Bapak nih. Nah ini kan kelihatannya kan dari kegagalan, keberhasilan udah komplit nih Bapak udah ngasih tahu filosofinya dapet, sejarawan tadi katanya masih saya sejarawannya keluar gitu kan ya. Berat nih. Iya. Saya bukan sejarawan ya, disclaimer. Enggak juga. Nah, saya lebih prefer disebut learner aja. Wih, mantap. Gitu. Seneng ya. Tapi salah satu subjek yang you mesti belajar juga sejarah. Ya, bukan sejarah mesti berulang, tapi justru kita supaya tahu. Tapi human behavior itu enggak human is ada plus minusnya yang bisa dipelajari di sejarah. Ya kan? Jadi mau pertanyaan terakhir nih ceritanya. Iya, ceritanya ini berhasil, ada gagal, terus akhirnya berhasil gitu kan ya. Nah ini kita ngomong yang beda kali ya. Tadi kan ngomongnya ke kerjaan gitu ya. Nah ini kan Bapak kan punya anak-anak yang canggih-canggih juga ya pasti kan. Gitu kan ya ada 3 anak ya Pak ya? Ah ini masuknya anak saya sendiri. Iya, ayo. Kita udah stalking Pak, kita udah. Oh, aduh, di searching. Terus pertanyaannya apa? Gitu ya sampai kita cek gitu ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dari Bapak kan yang berhasil nih. Terus apa yang ditanamkan sih ke anak-anak ini? Ke anak-anak Bapak sendiri ya.
Pasti kan pengennya Bapak anak-anak ini berhasil juga dong ngikutin path-nya bapaknya apa. Malah lebih harusnya kan. Seperti itu. Apa sih yang ditanami oleh Bapak? Kadang-kadang saya nggak tahu jawaban yang benar apa gitu ya. Tapi apa yang Bapak lakukan? Karena dari pengalaman saya, tuh mungkin teman-teman lihat, nggak ada sekolah parenting khusus kan. Ya. Nggak ada. Betul. You belajar parenting itu you ngeliat orang tua, lihat kiri kanan kan gitu. Ya kan, you belajar ini, tapi nggak ada sekolah khususnya kan gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang kita tanamkan gitu ya, sebenarnya itu sesuatu yang akan secara alamiah ya. Sebenarnya kita lebih banyak memberi contoh, bukan kata-kata, gitu ya. Dan itu yang sering Bapak lakukan? Itu bukan sering dilakukan, itu yang harus kita selalu lakukan. Jadi kita harus kasih contoh yang baik gitu. Itu aja, ya kan? Jadi urutannya ada beberapa nih. Yang pertama, kita mesti kasih makan keluarga kita dengan sesuatu yang halal. Itu nomor satu. Itu nomor satu tuh, ya kan? Begitu itu sudah, kita harus didik dengan pendidikan dasar yang baik, ya kan? Mengenai belajar akhlak, moral itu nggak bisa di sekolah kan nggak ada khusus pelajarannya kan? Kita ajarin itu gitu ya. Kebetulan kalau teman-teman yang Muslim kan, saya mesti ngajarin nih, yuk cowok nih. Lu mesti sholatnya di masjid nih, belajar, ngajarin seperti itu. Jadi kasih contoh aja. Iya kan? Kita nyuruh anak-anak belajar, kitanya sendiri nggak belajar. Gitu. Kalau kitanya belajar, dia akan lihat, kayaknya udah selesai sekolah aja masih belajar gitu. Gue yang masih sekolah masa nggak belajar kan gitu. Jadi kita memberikan bekal mereka itu sebagian besar nggak dengan kata-kata, tapi dengan contoh. Itu kuncinya. Modeling ya Pak ya? Kasih role model yang bagus. Bagaimana supaya anak-anak itu ngelihat kita itu one of their idol gitu, idola. Oh iya, benar. Gitu. Mantap. Tapi sepintas Bapak meskipun nggak belajar parenting, suaranya mirip Kak Seto ya. Iya ya. Jadi gitu ya. Dari tadi, makanya tadi pengen nanya. Saya kasih tahu rahasianya. Orang tua saya dua-duanya dosen. Ini dia basicnya Pak. Dosen apa Pak? Bentar. Yang ayah saya dosen matematika, ibu saya dosen ilmu pendidikan. Jadi gurunya guru. Jadi belajarnya psikologi juga, psikologi anak, psikologi pendidikan, gitu-gitu. Dan itu jadi basicnya Bapak karena lihat orang tuanya belajar, berarti belajar sampai dengan sekarang. Iya, di rumah itu buka mata buku. Oh gitu. Iya. Jadi barang di rumah saya paling banyak populasinya apa? Buku. Beda kalau di saya tuh foto semua. Saya makanan. Oh makanan ada juga. Jangan nggak apa-apa makanan. Emang susah Bapak itu kan enggak ya. Ada juga. Saya hobinya kuliner juga. Oh kuliner juga. Mudah-mudahan menjawab ya. Siap Pak, menjawab banget Pak. Mudah-mudahan sukses juga. Buat Mas Riz dan Mbak Po. Doanya. Dan juga Vinilon. Dan itu juga Indosat Bapak ya. Mantap. Sehat Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Bayu, dadah dulu Pak Bayu. Terima kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.